Tetapi ikuti, mungkinlah akan kita praktekkan. Yang pertama dikatakan kita baca Alkitab kita. Saya senang hampir 3 minggu kita KPA anak-anak senang sekali untuk membaca Alkitab. Ya. Bukan kita hanya bilang baca Alkitabmu, bukan. Mari kita duduk, ambil buku kita baca. Bagaimana caranya kita apa? Membaca firman Tuhan. Lalu dikatakan anak-anak baca Alkitab dulu. Kita lawas. Mari kita kumpul. Waktu kita setengah 15 menit. Si baca Alkitab. Pagi kasih baca. Karena kalau enggak dibaca Alkitab, maka kita hanya mengatakan baca saja. Makalah kita baca. Yang perlu akan dilakukan taat dan lakukanlah firman itu. Adinosi baca sudah barang tentu kita mau melakukannya. Tapi kasih lakukan sidik-sidik kali lakukan. Tapi adinosi baca sudah pasti kita akan ada keinginan untuk melakukannya. Dan yang ketiga dikatakan nantikanlah Tuhan. Ada 3 level kekristenan. Perlu bentuk kekristenan si alami kita di dunia ini. Si pertama dikatakan kita menerima firman, terima firman. Si kedua kan terima Roh Kudus. Si ketiga kan terima kepenuhan Roh Kudus. Terima firman. Pertama, mendengarkan namun tidak mengerti. Enggak diterima firman saja ya. Mendengarkan namun tidak mengerti, enggak apa-apa. Si kedua kan dia mendengar namun tidak percaya. Si petelu pun tidak berani mengakui Yesus. Ya mungkin si petelu kena kita tidak lama boleh ya. Tapi mungkin di tempat-tempat si Deban melala jerma gundari lah mengaku malu ya apa akan mengaku Yesus ya. Paktana kita baca ibas Alkitab kita waktu murid-murid setiap hari secara fisik bersama firman menjadi daging, yaitu Yesus mendengarkan firman. Namun ucapan Yesus banyak yang tidak mengerti. Tidak satu pun murid mengerti pengungkapan tentang penderitaan Yesus waktu sudah diberitakan. Bahkan Petrus menolak itu Yesus. Petrus menolak mengaku Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Murid lain pergi. Thomas tidak percaya akan kebangkitan ketika berita itu disampaikan oleh para wanita. Ada contoh diberikan di Alkitab bahwa mendengar namun tidak mengerti, mendengar namun tidak percaya. Enggak murid-murid Yesus. Secara fisik ke-12 murid Yesus bersama-sama dengan Yesus 30 hari. 30 hari bersama Yesus. Penungguan nama Yesus dijawab Yesus. Ya, setiap hari mereka memberitakan keselamatan bersama Yesus. Tetapi pada waktu Yesus disalib, kayaknya murid Petrus, aku apa meninggalkan Tuhan. Ya. Padahal dia sudah katakan, saya akan disalibkan demi semua manusia. Tapi murid-murid katakan, aku tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi dia sadar pada waktu dia ditanya oleh orang-orang, kau kan murid Yesus? Oh tidak, saya tidak mengenal dia. Pada waktu ayam berkokok, maka dia sadar bahwa ia untuk apa? Mengingat keringanan kasih kata tengah Yesus. Ubah dengan Thomas, ya. Thomas pun adalah murid Tuhan. Tapi mau kenal bahwa Yesus akan apa? Dipaku, dipalang di kayu salib. Tapi dia tidak percaya. Kutusuk lebih apa? Tangan Yesus lain. Makanya ini salah satu fakta bahwa memang mendengar firman tadi gampang, tetapi untuk mempraktekannya susah. Dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terima Roh Kudus, berani mengaku Yesus, tekun berdoa dan beribadah, tapi masih ada juga kekhawatiran. Inilah tipe yang kedua, level kedua. Dia menerima Roh Kudus, berani mengaku Yesus, tekun dia sudah berdoa, tekun beribadah, tetapi
masih ada kekhawatiran. Inilah kita yang mungkin saja ya, masih ada kekhawatiran. Ada fakta dalam Alkitab, murid-murid Yesus pada zaman dahulu dikatakan mereka masih takut untuk apa? Berbakti di depan umum. Ya? Masih takut. Karena apa? Takut dibunuh, takut diusir oleh orang-orang. Ya? Mudah-mudahan kita tidak takut akan apa? Beribadah, ya, mengandalkan Yesus. Tidak takut kita ya. Yang ketiga adalah kepenuhan Roh Kudus. Tidak ada ketakutan, yang ada semangat untuk pekerjaan Tuhan dalam pemilihan. Inilah level ketiga, ya, kepenuhan Roh Kudus. Di sana dikatakan tidak ada ketakutan, hanya ada semangat pekerjaan Tuhan dalam penginjilan. Faktanya adalah murid-murid menjadi mengerti akan firman Tuhan, berani memberitakan Injil tanpa takut, tidak takut masalah, tidak takut ancaman, tidak takut penjara, tidak takut dihukum mati sekalipun. Ada berbagai mujizat. Dengan khotbah singkat, Petrus dipakai untuk menobatkan 3.000 jiwa. Inilah orang yang level ketiga yang sudah kepenuhan Roh Kudus, bersemangat ya. Jemaat mula-mula bersemangat ya, tidak memikirkan yang lainnya, hanya jiwa. Bayangkan, Petrus bisa menobatkan jiwa 3.000 ya. Itulah orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus. Sampai ukurna jiwa dari. Sampai cuma iya, kapan aku menarik jiwa? Ya, jadi ini harus kita hidupkan sebagai orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Suami istri perlu saling mendukung agar masing-masing selalu memiliki minyak cadangan. Ya. Mungkin saja keluarga dipakai setan untuk apa? Agar kita lupa akan mengisi minyak, ya, Roh Kudus itu dalam hati kita. Nah, jadi suami istri harus saling mendukung ya. Mungkin kita sudah lebih mengerti bagaimana kita harus berlaku kepada suami, kepada istri, apa yang harus membuat keluarga itu menjadi bahagia. Ya, jadi keluarga juga perlu apa? Cadangan dalam memenuhi Roh Kudus. Yaitu kita mengajak keluarga kita dengan cara membaca Alkitab, mentaati firman Tuhan sambil menunggu Tuhan. Ada persiapan. Apa persiapan saat menunggu? Adi menunggu dikatakan berhenti. Adi menunggu, adi berhenti kita lama sekali. Kita harus mempunyai apa? Kegiatan. Kata Advent berasal dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan. Jadi kita ini adalah umat Adventis yang berarti menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan kita lupa. Kayak ada maju, aku Advent. Tapi apakah kita ingat akan kedatangan Tuhan? Kita ini sudah nama kita adalah Adventis. Jadi kita menunggu akan kedatangan Tuhan. Jangan sampai lupa kita karena kesibukan kita di dunia ini, ya kan? Kita ini penunggu kedatangan Tuhan. Masa Advent, masa penantian kedatangan Tuhan, menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sikap yang harus kita bangun untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saat ini masa penantian yang penuh harapan dan sukacita akan kedatangan Tuhan. Sekaligus dalam suasana pertobatan karena menyadari ketidakpantasannya. Mungkin di samping kita menunggu, kita juga harus ada suasana pertobatan. Jangan hanya menunggu, tapi kita tidak mau apa? Bertobat. Oke, aku mau menuntut Tuhan, tapi kesalahan, perlakuan, tabiat yang seharusnya kita sudah tinggalkan, kita tetap lakukan. Itu bukanlah orang yang sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bagaimana membangun sikap bersedia? Sabda Yesus, jagalah dirimu supaya hatimu jangan salah, pesta pora dan kemabukan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi kita jangan lupa doa ini ya. Doa adalah hubungan kita, komunikasi kita bersama dengan Tuhan. Kalau ada yang tidak beres, kita berdoa, bertelut. Kalau kita sudah masuk kepada syarat dikatakan tadi, ini syarat artinya ya. Syarat cenderung berlebihan, terlalu ya. Manusia hidup di dunia masih mengenal segala kebutuhan, kepentingan duniawi. Syarat artinya tadi itu cenderung berlebihan. Jadi kita umat-umat Kristen
ulakah berlebihan. Jangan berlebihan seperti pelajaran sekolah sahabat dan lain. Lupa kita ya akan pengabaran Tuhan di belakang. Yesus mengingatkan jangan berlebihan dalam mengejar perkara duniawi. Ini semuanya kita kenal. Baik kami, kita terima. Kadang-kadang lupa kita sampai di manakah seharusnya saya harus mengejar perkara-perkara yang tidak kekal, ya kan? Di dunia ini lalu kekal. Memang itu sergrina, tapi ini lalu kekal. Adik pindah di zaman tergendari lalu kekal. Umur laboran itu dua kan? Lawas. Apakah penyakit agak mengendari? Malah penyakit mengendari. Jadi kita harus dikatakan menyeimbangkan. Apa yang harus kita lakukan untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Yang pertama tadi menjaga diri, yang kedua berjaga-jaga sambil berdoa. Berdoa membutuhkan kerelaan untuk menarik diri dari segala kesibukan dan urusan duniawi. Hubungan dengan Allah justru akan mencukupkan segala dahaga kita di dunia ini. Ini sangat perlu ya. Berdoa ini mempunyai kerelaan, menarik diri dari segala kesibukan urusan duniawi. Ya. Kalau kita mungkin saja kita tidak merasa ada kurangnya kalau tidak berdoa. Kadang-kadang ada waktunya kita merasa ada yang tidak beres. Tetapi mari kita membuka hubungan kita dengan Allah. Kalau kita sudah membuka hubungan kita dengan Allah, dikatakan segala sesuatu dicukupkan, dahaga itu dicukupkan kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yesus berpesan, berjaga-jagalah sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi inilah pesan Tuhan Yesus kepada kita. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Bersedialah. Beranikah kita saat ini mengurangi keterikatan kita pada hal-hal duniawi? Beranikah kita membangun sikap hidup berbagi dan melayani? Mari bersama-sama membangun hidup rohani yang lebih baik. Bagaimana seharusnya kita menantikan Dia? Ya? Karena itu berjaga-jagalah, kamu tidak tahu akan harinya atau saatnya. Matius 25:13. Bagaimana kita bisa setia setiap hari? Dengan bertobat dan dengan mengaku dosa yang belum diakui kita kepada Yesus, dan memperbaharui iman kita dalam kematian penebusannya di kayu salib bagi kita, dan oleh menyerahkan kehendak kita sepenuhnya kepadanya, berjalan dalam persekutuan dengannya, kita bisa menikmati ketenangan yang dalam yang ditutupi oleh jubah kebenaran. Kapan Yesus itu datang? Ini yang paling penting. Kapan Yesus itu datang? Ini yang paling penting yang Yesus ingin tanamkan dalam pikiran murid-muridnya adalah bahwa kedatangannya sudah dekat. Kita adalah murid-murid Tuhan. Dalam arti sebenarnya, kedatangan kedua kali tidak pernah jauh dari saat setelah kematian kita. Kita menutup mata kita dalam kematian, dan apakah 1 tahun telah berlalu atau ribuan tahun telah berlalu? Hal berikutnya yang kita tahu adalah kedatangan yang kedua kali. Bagi masing-masing kita secara pribadi, kedatangannya tidak pernah lebih dari beberapa saat setelah kita mati. Ya. Jadi ada batas daripada menunggu kedatangan Tuhan. Ya, kan? Kalau kita masih ngeluh, kita bilang tunggu masih bisa. Tapi kalau sudah kita diizinkan Tuhan untuk beristirahat, maka harapan satu-satunya adalah kedatangan Tuhan kedua kali. Kita tidak tahu waktu yang tepat ketika Tuhan kita akan nampak di atas awan-awan langit. Tetapi Dia telah memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan kita hanyalah bila berada dalam keadaan selalu siap sedia, keadaan berjaga-jaga dan menunggu. Apakah kita memiliki 1 tahun di hadapan kita, atau 5 tahun, atau 10 tahun? Kita harus setia kepada kepercayaan kita hari ini. Kepercayaan kita hari ini kita harus apa? Pertahankan. Jangan sampai kita di surga nanti nama kita tidak ada, karena kita apa? Sudah keluar mungkin dari kepercayaan kita.
Kita harus melakukan tugas kita setiap hari, setiap orang-orang hari itu adalah hari terakhir kita. Jadi ini pesan daripada Ellen G. White, bahwa kita hari ini kita anggaplah seolah-olah hari ini hari terakhir kita hidup. Makanya kita melakukan yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik karena kita tidak tahu kapan Kristus akan datang. Kesimpulan, Yesus akan datang segera. Kita harus bersedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dan hidup dalam penurutan. Jadi Tuhan berkati kita Trina, segera yang berkata Ibu hari Sabat.